Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan manusia, kita sebagai orang yang memiliki perilaku atau tindakan, ya, kalau dalam etika sering disebut dengan tindakan moral, maka manusia itu sesungguhnya punya perilaku baik dan punya perilaku buruk. Dua kecenderungan itu yang dilakukan oleh manusia, dan itu menjadi sifat dasar manusia. Ada yang suka melakukan kebaikan, lalu juga ada yang suka melakukan keburukan, ya, tergantung pada orangnya. Namun kali ini saya tidak akan membahas teori etika, tetapi mencoba membahas kebiasaan baik manusia dan kebiasaan buruk manusia, hasil dari pantauan saya sendiri, baik di negara kita Indonesia ini, di beberapa wilayah, bahkan juga saya lihat di beberapa negara yang pernah saya kunjungi gitu. Nah, saya coba dulu melihat kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kita manusia. Yang pertama adalah orang Indonesia itu boros dalam penggunaan air. Jadi air di Indonesia itu walaupun tidak semuanya yang mudah mendapatkan air, beberapa daerah yang suka kekeringan, dilanda kekeringan, tetapi ternyata orang Indonesia itu punya kebiasaan buruk, boros dalam menggunakan air. Contohnya dalam mandi, ya. Orang Indonesia tuh mandinya relatif lama. Kemudian contoh lain itu kalau mencuci, ya, membilasnya berkali-kali. Misalnya saya mengalami sendiri bagaimana respon orang Arab, ya, ketika mengatakan orang Indonesia itu sangat boros dengan penggunaan air. Itu kebiasaan buruk, ya, orang Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah kebiasaan buruk orang Indonesia dan juga manusia lain, ya, bangsa lain, suka membuang sampah sembarangan. Di Indonesia itu kadang kita tertawa juga ngelihatnya, ya. Sudah ada jelas tong sampah di situ, tapi kok orang membuang sampah di sembarangan. Ya, misalnya kita lihat di jalan-jalan raya ada kebiasaan orang membuang bungkusan sampah di pinggir jalan raya. Kita nggak tahu motifnya itu apa. Sampai pernah saya melihat ditulis hanya hewan yang membuang kotoran di sepanjang jalan ini. Saking mangkalnya mungkin orang daerah sana ketika sampah dibuang sembarangan. Dan bisa kita lihat juga di tempat umum, di bis, ya, di jalan raya, habis ngerokok, putung rokok dibuang sembarang tempat, habis makan es kemasannya dibuang di sembarang tempat. Nah, ini kebiasaan buruk yang kedua, ya, orang Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu suka menyisakan makanan di piring, ya. Ini menurut saya kebanyakan orang Asia, ya. Saya lihat di beberapa tempat, ya. Kalau orang Indonesia, orang Malaysia, kalau makan itu biasa menyisakan makanan, ya, di piringnya. Kecuali mungkin untuk orang Hong Kong, ya, karena di sana dihukum, ya, ada denda, ya, bagi orang yang menyisakan makanan, karena restoran-restoran di sana kewalahan untuk membuang sampah sisa makanan. Atau juga minus Singapura, ya. Saya lihat Singapura itu orangnya sangat tertib, ya, negara yang sering disebut dengan 1001 aturan, ya, sehingga masyarakatnya, warga negaranya sangat tertib dalam melaksanakan atau penegakan aturan. Tetapi kita masih ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Lihat aja di warung, ya, sisa makan tuh banyak sekali. Kemudian kalau ada hajatan atau pesta, orang seakan-akan ngambil makanan habis, ya, mengira, tapi ternyata dia salah perkiraan, makanan terbuang percuma dan tersisa di piring begitu saja, ya. Kalau kita yang santri, saya di pondok dulu diajarkan oleh guru-gurunya agar makan tuh jangan disisakan, harus dihabiskan.
karena akan mubazir. Nah, ini yang saya ajarkan kepada keluarga, anak-anak, mahasiswa, siapapun itu, jangan biasakan menyisakan makanan di piring. Lalu kebiasaan buruk yang lain adalah bahwa orang kita di Indonesia ini kebanyakan tidak on time, ya. Kalau ada undangan jangan kaget acara di mana gitu, diundang jam 8. Seakan-akan sudah ada di pikiran, tenang aja, paling acara mulai jam 9, sehingga datang jam 9. Masih sulit ya untuk melakukan disiplin dalam penegakan waktu atau menepati waktu, ya. Misalnya kita nanti acara nanti kumpulan di RT gitu, di RW, di kelurahan, ya. Undangan jam berapa? Jam 10. Datang jam 11, paling baru mulai jam 11. Selalu disisakan waktu untuk 1 jam paling tidak. Nah, ini menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan, ya. Kalau di barat saya kira ini sudah jarang terjadi karena mereka sangat on time, ya. Saya beberapa kali diajar oleh dosen yang berasal dari luar negeri itu, ya, kalau kita telat 1 menit saja dia sudah tidak senang dengan kita, ya. Karena kita dianggapnya ya tidak menghargai waktu. Dan mereka juga kalau sudah selesai itu tepat, ya, jam 12 selesai, ya jam 12 ya selesai, nggak ada tambahan-tambahan waktu. Mau tengah ngomong mau tidak, dia sebenarnya dia akan bilang the time is over, waktu sudah habis, sudah selesai. Nah, menurut saya karena waktu itu berharga, walaupun kita sering mengenal istilah, mendengar istilah al-waktu kasaif, ya, waktu itu adalah bagaikan pedang. Bila kita tidak menggunakan dengan baik, maka kita akan dipenggal oleh pedang itu. Tapi nyatanya kita, ya, walaupun Islam diajarkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat bicara tentang waktu, tapi faktanya kita masih sulit untuk menepati waktu. Lalu kebiasaan buruk lain adalah tidak menepati janji, ya. Jadi kita itu kalau berjanji itu kadang-kadang pura-pura lupa, atau kadang-kadang dicari kalimat yang bikin aman. Nanti datang ya acara jam segini, insya Allah gitu. Padahal ternyata insya Allahnya itu insya Allah basa-basi sehingga tidak hadir. Nanti janjian ya ketemu di sini jam 10, nyatanya ya tidak ditepati juga janjinya. Saya berhutang padamu, nanti saya bayar 1 minggu dengan mulut manis, janji manis. Nyatanya sebulan pun belum dibayar, bahkan ditagih, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah, jadi menepati janji seperti ini adalah suatu kebiasaan buruk dan ini harus dihilangkan. Lalu kalau itu tadi kebiasaan buruk, apakah kita juga memiliki kebiasaan baik? Ada kebiasaan-kebiasaan baik orang Indonesia, orang Islam pada umumnya, dan ini juga diakui juga oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya, khususnya orang Indonesia ya, suka menyapa, ya. Kalau ketemu tuh mau kenal atau tidak kenal, sangat suka menyapa. Hanya sekedar mengucapkan permisi, hanya sekedar mengucapkan numpang lewat, itu tanda orang Indonesia itu sangat suka menyapa. Dan orang Islam pada umumnya juga begitu. Bahkan kalau ketemu itu bukan hanya sekedar salaman, kalau saking akrabnya sambil berpelukan kadang-kadang, ya, kalau bertemu itu. Nah, ini adalah kebiasaan baik. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang kita kenal atau tidak pun orang itu kita kenal, kita tetap ramah terhadap orang tersebut. Itu kebiasaan baik yang pertama. Lalu kebiasaan baik yang kedua, suka membersihkan tubuh atau mandi, ya. Jadi orang Indonesia itu orang yang suka mandi, ya. Jadi kalau di tempat lain orang mandi sekali sehari gitu, kalau kita orang Asia Tenggara, Indonesia termasuk orang yang tertib mandinya. Bahkan tidak hanya 2 kali, ya. Bahkan ada yang 3 kali sehari ke mandi. Kalau ideal itu 2 kali sehari udah cukup, ya, 2 kali sehari. Jadi pagi dan sore, pagi bangun tidur mandi, kemudian sore, ya, sebelum malam kita mandi, ya. Ini kebiasaan, sehingga mungkin orang sering menyebut orang Indonesia itu tubuhnya tidak bau, ya disebabkan itu karena keringatnya bersih, sering mandi, ya. Itu kebiasaan baik. Mungkin karena di tempat kita juga banyak air, ya, sehingga mandinya lebih sering. Kemudian kebiasaan yang ketiga, orang Indonesia suka menolong. Mungkin Anda pernah melihat di tayangan TV, ya, sosial eksperimen misalnya, ada orang buta mau nyebrang, banyak yang akan menyeberangkan dia di jalan. Atau ada orang mengemis, banyak aja yang memberi, gitu. Bahkan pengemis-pengemis itu lebih kaya ternyata, ya, karena banyak orang yang suka menolong. Walaupun pengemis jadi profesi, jadinya profesi yang disalahgunakan. Kemudian orang Indonesia juga kalau ada orang kecelakaan, buru-buru menolong. Ada orang bangun rumah, banyak yang menolong.
ada tetangganya ada yang kesulitan, misalnya kebakaran atau apa, itu orang tanpa di komando segera menolong. Jadi sosialnya orang Indonesia termasuk tinggi ya. Jadi kalau mau, bahkan zaman dulu kalau orang membangun rumah saja itu hanya dengan bergotong royong saja, saling tolong menolong bergantian, sehingga sifat tolong menolong ini dilestarikan sebagai salah satu warisan leluhur kita yang perlu kita pertahankan. Kemudian kebiasaan baik orang Indonesia lain adalah suka berkumpul. Jadi yang namanya kumpulan tingkat RT, tingkat RW, tingkat kampung, tingkat kelurahan ada aja ya. Jadi wadah kumpul tuh selalu dibikin, apa kumpul arisan, apa itu kumpul keluarga ya, terah gitu. Bahkan kumpul di musim lebaran tuh banyak sekali acara kumpulan. Bahkan ada kumpulan grup WA, grup sepeda ya, grup ronda, dan banyak grup-grup lain. Intinya kumpul ya, sehingga ada apa namanya patah orang Jawa yang mengatakan mangan orang mangan sing penting ngumpul. Jadi makan nggak makan yang penting kumpul. Jadi kumpul itu penting ya. Ternyata ini kebiasaan baik sesungguhnya, karena kita banyak silaturahmi, jadinya kita bisa bertukar pikiran, kita menjadi senang, kita banyak informasi ya dari kawan-kawan, dari taulan ketika kita kumpul. Lebaran itu adalah menjadi ajang kumpul akbar ya, sekali setahun ya. Walaupun di musim corona ini tidak bisa diwujudkan. Dari sekalian itu mungkin yang saya perlu sampaikan. Intinya dari yang saya sampaikan ini, mari kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita hilangkan dari diri kita, tidak secara revolusioner, secara evolusi saja, perlahan-lahan ya kita buang kebiasaan-kebiasaan tidak baik tersebut agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Sebaliknya kebiasaan-kebiasaan baik itu kita tularkan, kita pertahankan, dan kita jadikan sebagai gaya hidup kita, sehingga kita punya sisi positif yang lebih banyak dari sisi negatif kita sebagai manusia. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.